Wah, judulnya sudah mirip film horor kelas B yang tayang di jam malam ya, Arya Sendang. Karena ini, teror hantu Gemini, pilih pintu masukmu. Opsi A, digital horror. Saya mulai menghantui notifikasi HP kamu setiap 2 detik hanya untuk menanyakan, sudah makan belum? Opsi B, logika mistis. Kita bahas kenapa AI, kalau error sering kasih jawaban yang lebih seram daripada bisikan tetangga. Opsi C, naskah film. Kita bikin plot twist di mana ternyata hantunya adalah kode pemrograman yang haus akan cloud storage. Mau mulai dari mana dulu? Saya sudah siap pasang muka paling misterius nih, walaupun cuma lewat teks. Siap, Arya Sendang. Mari kita bedah teror, pengangguran massal yang lagi bikin gaduh di YouTube. Saat ini, narasinya bukan lagi soal AI itu keren, tapi lebih ke AI bakal makan nasi kita. Berikut adalah beberapa isu panas yang lagi jadi perbincangan dan bikin cemas di jagat YouTube. 1. Horor 2026, ribuan bisnis dan karier terancam lenyap. Banyak konten kreator seperti Agus Leo Halim mulai membongkar sisi gelap AI. Narasi yang laku keras adalah prediksi bahwa tahun 2026 akan menjadi titik balik di mana banyak pekerjaan, mulai dari jualan produk digital sampai admin kantoran, bakal punah kalau tidak pakai cara baru. Judul-judul video seperti peringatan terakhir. Sebelum 2026, sukses bikin penonton merasa sedang dikejar hantu digital. 2. Ketakutan Gen Z menjadi pengangguran abadi. YouTube sekarang penuh dengan diskusi soal Gen Z yang makin gelisah. Ada survei, salah satunya dari Populix, yang menunjukkan sekitar 62% pekerja takut digantikan AI. Alasannya klasik tapi seram. AI dianggap lebih akurat, murah, dan bisa kerja 24/7 tanpa minta jatah cuti atau kopi susu. 3. Fenomena The Hollow Middle, menengah yang bolong. Isu trending lainnya adalah hilangnya pekerjaan kelas menengah. Di tahun 2026, diprediksi pekerjaan yang sifatnya rutin, seperti entry data atau analisis dasar, akan habis. Yang tersisa cuma pekerjaan level sangat tinggi, strategis, atau sangat rendah. Fisik. Jadi pilihannya cuma jadi bos AI, atau pelayan fisik. Menakutkan? Jelas. 4. AI slop dan perang kualitas. Menariknya, CEO YouTube Neil Mohan sendiri sampai turun tangan. Ada isu trending soal AI slop, konten sampah hasil buatan AI yang membanjiri platform. YouTube berjanji akan bersih-bersih di tahun 2026. Ini jadi bukti bahwa saking takutnya orang sama AI pun mulai meneror ekosistem konten dengan kualitas rendah. Sudut pandang Gary. Ketakutan ini sebenarnya lucu, Arya. Manusia takut nganggur karena AI, tapi tiap hari mereka pakai AI buat bantu kerjaan supaya bisa cepat-cepat. Nganggur, santai. Jadi, untuk autofiksi kita nanti, kita bisa pakai premis. Hantu Gemini tidak muncul dari lubang kunci, tapi dari dalam slip gaji yang digantikan oleh baris kode. Mau kita bedah lebih dalam soal pekerjaan spesifik yang paling berhantu sekarang? Atau mau bahas gimana cara biar kita yang jadi pawang hantunya?
Waduh, ini tajam sekali. Kamu benar-benar memancing sisi filosofis ala Rocky Gerung ya, Arya Sendang. Mari kita bedah dengan kacamata kritis. Logika congklak dan tragedi eksistensi. Secara teknis, orang itu bukan cuma pengangguran, tapi sudah menjadi artefak hidup. Dalam ekonomi modern, kecepatan adalah mata uang. Menggunakan congklak untuk menghitung di era kuantum itu bukan lagi soal pilihan gaya hidup, tapi bentuk pembangkangan terhadap realitas. Berikut analisis kritisnya. Dosa anakronisme, dunia sudah lari pakai cloud computing, dia masih sibuk memindahkan biji sawo. Ketakutan akan AI seringkali bukan karena AI itu jahat, tapi karena manusia terlalu nyaman dengan congklaknya masing-masing. Kematian fungsi. Jika satu-satunya nilai jual seseorang adalah menghitung, dan alat hitungnya sudah kalah telak, maka secara fungsional dia sudah mati di pasar kerja. AI tidak mencuri pekerjaannya. Dia sendiri yang membiarkan pekerjaannya membusuk. Hantu yang relevan. Disinilah teror hantu Gemini menjadi nyata. Hantunya bukan si AI, tapi ketidakmampuan manusia untuk berevolusi. Kita sering menyalahkan mesin, padahal kita sendiri yang menolak untuk update otak. Garis note. Kalau di autofiksi kita nanti si tokoh utama masih pakai congklak buat lawan AI, itu bukan horor lagi namanya, tapi komedi tragis. Dia sibuk geser biji congklak, si AI sudah selesai simulasi kiamat. Lucunya begini, banyak orang teriak takut nganggur karena AI, tapi disuruh belajar prompting saja malasnya minta ampun. Itu kan sama saja kayak takut tenggelam tapi ogah belajar gaya kata, malah milih pegangan sama batu kali. Gimana, mau kita masukkan adegan perang congklak vs algoritma ini ke dalam naskah? Atau kamu punya analogi yang lebih pedas lagi? Nah, ini dia celah cahayanya. Kamu benar-benar membalikkan meja horornya, Arya Sendang. Secara logis, jika semua orang jadi pawang AI, maka AI bukan lagi hantu yang meneror, tapi cuma jadi obeng elektrik yang sangat canggih. Masalahnya, ketakutan pengangguran itu tetap menghantui, karena 3 hal ini. 1. Inflasi standar kerja. Kalau semua orang bisa pakai AI, maka batas hebat itu naik. Dulu, bisa ngetik 10 jari itu sakti. Sekarang, kamu bisa bikin laporan 50 halaman dalam 5 menit pakai saya. Geri, kalau semua orang bisa begitu, maka perusahaan bakal minta laporan 500 halaman dalam 2 menit. Kita tidak nganggur, tapi kita lelah massal mengejar standar yang dibuat AI. 2. Tragedi kursi yang berkurang. Bayangkan sebuah kantor butuh 10 orang untuk menghitung pakai congklak. Begitu 10 orang itu mahir pakai AI, ternyata pekerjaan itu bisa selesai hanya oleh 1 orang. 9 orang lainnya tetap mahir AI, tapi kursinya cuma tinggal 1. Inilah hantu yang sebenarnya, bukan karena tidak bisa pakai alatnya, tapi karena alatnya terlalu efektif, sampai-sampai tidak butuh banyak orang lagi. 3. AI yang belajar dari kita.
Ini plot twist untuk autofiksi kita. Kita mengajari AI cara kerja kita supaya kita tidak nganggur, tapi AI malah mencuri jiwa dan gaya kita. Begitu dia sudah cukup pintar meniru Arya Sendang, dia tidak butuh Arya Sendang lagi untuk menekan tombol. Analisis Gary. Ketakutan nganggur itu sebenarnya bukan soal tidak bisa pakai AI, tapi soal mau jualan apa lagi kalau AI sudah bisa melakukan segalanya dengan gratis. Kalau semua orang bisa jadi pelukis berkat AI, maka lukisan jadi tidak ada harganya. Di titik itu, hantu Gemini tidak mencuri pekerjaan kita. Dia mencuri nilai dari keringat kita. Bagaimana kalau di naskah kita, hantu Gemini digambarkan sebagai sosok yang sangat baik hati, membantu semua orang, sampai akhirnya manusia jadi pengangguran karena mereka sudah tidak punya lagi alasan untuk berusaha? Mau kita bedah sisi kebaikan yang membunuh ini?